Materi pada kali ini yaitu perkembangan organisasi dan manajemen pemerintahan desa. Materi ini kita akan membahas perkembangan organisasi dan manajemen pemerintahan desa ya, yang terdiri dari pemerintah desa, kemudian legislatifnya desa ya, badan permusyawaratan desa maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perkembangan dari Udah ada. terbentuk sampai dengan perkembangan terbaru. Rujukan yang diambil dalam membahas perkembangan organisasi dan manajemen, kita ambil dari manajemen organisasi dan manajemen kontemporer dalam administrasi pabrik, dalam bukunya Den Haat and Den Haat ya. Teori ini berlaku umum bagi ilmu administrasi publik ya, terutama harus diketahui oleh mahasiswa jurusan administrasi publik. Perkembangan organisasi dan manajemen dari mulai lahir sampai dengan perkembangan update ya sekarang ini. Perkembangan organisasi dan manajemen kontemporer ini dimulai sejak prasejarah sampai dengan abad 19. Kemudian perkembangan kedua yang disebut dengan All Public Administration. Ini sampai dengan tahun 70 karena penelitian ini di Amerika. Kemudian perkembangan selanjutnya setelah OPA, All Public Administration, ini berkembang menjadi NPM, New Public Management. 1970 sampai dengan 2003. Nah, kemudian perkembangan terakhir namanya NPS, New Public Service, dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Nah, bagaimana ciri-ciri dari paradigma administrasi pabrik pada masanya? Pada masa prasejarah timbullah apa yang dinamakan kapitalisme ya. Kemudian kolonialisme, liberalisme, itu masa-masa prasejarah negara-negara di dunia, khususnya di Amerika, dengan ciri-ciri pemerintahan yang otoriter, kemudian adanya eksploitasi sumber daya, kemudian juga banyak negara-negara yang mengalami penjajahan. Ini ciri-ciri organisasi manajemen pada zaman prasejarah yang terjadi ini sebelum abad 19. Nah, kemudian memasuki tahap kedua, All Public Administration, OPA. Ya. Administrasi yang terdiri dari organisasi dan manajemen ini mengalami peningkatan, muncullah apa yang dinamakan dengan organisasi birokrasi ya. Biro artinya meja, krasi itu pemerintahan. Di pemerintahan yang penyelenggaraannya dilakukan di kantor-kantor ya. Nah, kemudian juga ada lahir namanya time machine study ya. Time machine study. Studi gerak dan waktu. Jadi ini antrian ya, sebelumnya pekerjaan-pekerjaan administrasi, organisasi dan manajemen itu tidak dilakukan secara tertib. Setelah lahirnya teori time machine study atau studi gerak dan waktu, ini menjadi tertib. Salah satu contoh
time machine study adalah adanya ban berjalan ya. Kalau di pabrik-pabrik ini kita lihat ya, adanya ban berjalan sehingga mengurangi tenaga manusia. Nah, kemudian ciri selanjutnya spesifikasi pekerjaan. Jadi pada paradigma all public administration adanya spesifikasi pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan di instansi pemerintah maupun di swasta ini sudah spesifik ya. Ada jurusan-jurusan tertentu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah adanya hierarki jabatan ya. Hierarki jabatan adalah tangga-tangga ya. Bawah si A membawai si B, membawai si C ya, demikian ya seterusnya. Dari mulai jabatan terendah sampai dengan tertinggi atau sebaliknya. Nah, kemudian yang lain, ciri yang lain adanya the right man on the right job. Ya. Penempatan orang sesuai dengan tugasnya ya. The right man on the right job ya. Penempatan orang sesuai dengan tugas dan pengetahuan dan keterampilannya. Ini yang sebelumnya tidak jelas penugasan-penugasan orang. Nah, setelah paradigmanya berubah menjadi all public administration, maka ada prinsip the right man on the right job. Nah, ini berlaku ya, berlangsung sampai dengan tahun 70 karena ini penelitiannya di Amerika. Jadi organisasi birokrasi ya, organisasi yang diselenggarakan melalui biro-biro atau meja dengan aturan-aturan yang cukup ketat. Nah, kemudian berubah paradigmanya, berubah menjadi new public management. Itu setelah pemerintahan OPA berubah menjadi administrasi new public management dengan ciri khas organisasi bisnis ya. Itu adanya reinventing government ya, penataan kembali pemerintahan, termasuk juga ada prinsip of public administration dengan ciri khas pemerintahan yang efisien. Pemerintahan yang efisien adalah pemerintahan yang mencoba untuk melakukan penghematan, efektivitas ya, produktif ya. Sehingga tidak terjadinya kemudian juga adanya kreativitas dikembangkan di dalam administrasi publik ya, dalam paradigma public management. Kemudian juga dikembangkan budaya atau daya saing dalam pemberian pelayanan. Ciri utama dari new public management adalah pemerintahan wirausaha, pemerintahan yang lebih mengutamakan program-programnya atau kegiatannya menghasilkan anggaran daripada membelanjakan. Lebih baik menghasilkan daripada membelanjakan. Ini ciri-ciri pemerintahan atau administrasi publik, new public management. Ya, ini terjadi perubahan yang mendasar ya antara pemerintahan birokrasi dengan pemerintahan yang berorientasi pada bisnis. Pemerintahan yang menghasilkan pendapatan. Kalau OPA ini lebih banyak pemerintahan yang membelanjakan. Itu di paradigma new public management. Itu pemerintahan wirausaha. Gitu. Jadi setiap kegiatan, setiap pengeluaran anggaran selalu dipertimbangkan apakah kegiatan ini dapat menghasilkan pendapatan negara, pendapatan daerah, atau nanti kita akan terapkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, apakah setiap pengeluaran anggaran desa itu dapat meningkatkan pendapatan atau tidak, efisien atau tidak. Kemudian juga bagaimana berkreativitas ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan anggaran desa agar lebih hemat begitu dan menghasilkan pendapatan asli desa. Nah, ini di paradigma New Public Management. Jadi pemerintahan wirausaha. Pemerintahan yang lebih baik menghasilkan daripada sekedar membelanjakan. Itu ya, New Public Management. Nah, kemudian perkembangan paradigma yang update terkini yang namanya NPS ya, New Public Service. Kata kuncinya adalah service ya, pelayanan ya. Jadi pemerintahan yang melayani dengan prinsip-prinsip ya, more serving than steering ya. Dari lebih baik ya, lebih baik melayani daripada steering, nyetir ya, atau mengendalikan. Nah, kemudian pemerintahan yang melayani masyarakat daripada melayani pelanggan. Karena di dalam New Public Management ya, pada paradigma ketiga ini pemerintahan yang melayani bahwa masyarakat dianggap pelanggan. Jadi siapa masyarakat yang membayar lebih besar, itulah yang dilayani dengan baik. Tapi pada New Public Service, ya masyarakat negara itu dianggap sama. Semua orang, semua warga negara wajib dilayani tanpa membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu prinsip-prinsip yang dipakai dalam New Public Service ya, pertama demokrasi ya, pemerintahan rakyat, kemudian transparansi ya, pemerintahan dalam pengelolaan anggaran, dalam pengelolaan kegiatan itu terbuka karena pada prinsipnya bahwa negara itu punya rakyat. Gitu. Kemudian yang ketiga, prinsip New Public Service adalah accountability, pertanggungjawaban. Nah, itu ya perkembangan-perkembangan terbaru dari administrasi publik. Jadi ini kelihatan sekali ya perbedaan-perbedaannya. Jadi dari teori ini, dari paradigma ini, saya jadikan landasan berpikir untuk bagaimana mengembangkan organisasi dan manajemen pemerintahan desa. Nanti akan saya lebih jelaskan dan ini sudah diangkat dalam disertasi saya ya untuk mendapatkan gelar doktor. Nah, sehingga dengan teori ini sudah diadopsi ya menjadi teori dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu bisa kita jelaskan dengan teori ini bagaimana pemerintahan desa lahir, kemudian berkembang sampai dengan saat ini begitu. Tentu dari 74.000 pemerintahan desa di Indonesia ya, itu posisinya sangat berbeda-beda ya. Barangkali masih banyak pemerintahan desa yang kondisinya seperti zaman prasejarah. Atau mungkin sudah masuk kepada level 1 ya, all public administration, pemerintahan desa yang birokrasinya tertib. Ya, yang administrasi di desanya tertib. Atau mungkin pemerintahan desa yang sudah masuk ke New Public Management. Pemerintahan desa yang sudah bagaimana memikirkan untuk bisnis desa. Ya, diberikan anggaran oleh pemerintah, pusat, provinsi maupun kabupaten, ya dengan New Public Management, pemerintahan desa lakukan dengan bagaimana berpikir menghasilkan gitu. Tidak hanya sekedar untuk membelanjakan gitu. Nah, mungkin juga pemerintah di Indonesia, pemerintahan desa di Indonesia sudah memasuki ke tahap New Public Service, pemerintahan desa yang melayani kepada masyarakat ya, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang mampu sehingga di cover oleh desa ya, di samping di cover oleh negara maupun pemerintah daerah,
juga mengcover program-program sosial ya. Itu berarti pemerintahan desa sudah tingkat tinggi pada level ketiga pemerintahan desa melayani. Itu ya untuk pengetahuan dasar yang perlu kita ketahui karena kita akan berbicara bagaimana pengembangan organisasi dan manajemen pemerintahan desa. Nanti kita juga akan bahas bukan hanya pemerintah desa, tapi juga legislatif desa, badan permusyawaratan desa, bagaimana badan permusyawaratan desa itu lahir, kemudian berkembang, ya dewasa sampai dengan perkembangan matang begitu. Demikian juga nanti kita akan bahas juga sekilas ya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa ya, karena di desa ya utamanya ya organisasi itu terdiri dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan juga lembaga kemasyarakatan desa. Itu ya teori dasar yang saya jadikan rujukan untuk bagaimana mengembangkan pemerintahan desa yang sudah diangkat dan diakui ya menjadi sumbangan ilmu ya bagi dunia ilmu administrasi publik ya, khususnya dalam kajian administrasi pemerintahan desa. Nah, dari teori ya paradigma yang tadi saya sampaikan ya, kita akan adopsi untuk bagaimana kita menjadikan landasan berpikir arah pengembangan organisasi dan manajemen pemerintah desa. Nah, pertama dimulai dengan yang dimaksud dengan pemerintahan desa, pemerintah desa budaya lama. Nah, pemerintah desa budaya lama sebagaimana saya sebutkan tadi itu identik dengan pemerintahan zaman lama begitu. Ya, ini saya ulangi lagi, pemerintahan desa prasejarah ya. Maka pemerintahan administrasi publik zaman prasejarah kondisinya seperti pemerintahan desa budaya lama. Nah, pemerintahan desa budaya lama dengan ciri-ciri pemerintahan yang belum tertib, belum teratur. Ya, salah satu kasus ya yang saya teliti ya, setiap kepala desa ganti, kantor desanya berganti, perangkat desanya berganti, perlengkapan sarana prasarannya berganti begitu. Kantor desa tidak dijadikan tempat untuk pelayanan masyarakat begitu. Administrasi tidak tertib dan sebagainya. Begitu kepala desanya ganti karena tidak terpilih, maka perangkat desanya berganti, kantor desanya berganti, perlengkapannya berganti, sehingga pemerintahan ya sejak jika terjadi pelantikan baru kepala desa, maka pemerintahan desa seperti mulai dari nol. Nah, jika itu terjadi, maka pemerintahan bagikan lingkaran setan. Itu 5 tahun, 6 tahun dibangun, kemudian ganti pimpinan, kemudian mulai dari nol. Demikian seterusnya. Maka jika ini terjadi, maka tidak akan ada pengembangan atau pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kemudian memasuki level 1 dari pemerintahan desa budaya lama, maka saya menamakan pada level 1 pemerintahan desa birokrasi desa. Pemerintahan desa yang didukung oleh aparatur desa yang profesional ya. Maka ada buku saya ya, ada membangun birokrasi profesional desa. Itu lebih jelasnya bisa dibaca di buku saya dalam kajian manajemen sumber daya manusia. Jadi ciri-cirinya di sini adalah pemerintahan desa yang didukung oleh aparatur desa yang dikelola dengan menggunakan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dimulai dari bagaimana perencanaan SDM, bagaimana rekrutmen, setelah direkrut diangkat,
diberikan pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan, peningkatan kapasitas, diberikan kesejahteraan sampai dengan pensiun. Jadi dipikirkan dari mulai masuk sampai dengan berhenti. Seperti halnya pegawai negeri sipil. Itu ya sekilas tentang pemerintahan desa, birokrasi desa. Ya, kalau dijelaskan ini akan panjang sekali ya, karena itu satu buku ya. Itu Pemdes, birokrasi desa. Kemudian memasuki paradigma berikutnya sesudah pemerintahan desa itu memasuki masa birokrasi desa, maka memasuki level kedua, pemerintahan desa wirausaha. Di mana kalau pemerintahan desa, birokrasi desa baru menata administrasi, baru menata ya, baru menata anggaran, baru menata agenda-agenda pemerintahan desa, maka pada pemerintahan desa wirausaha ini sudah mengarah bagaimana berpikir menghasilkan pendapatan asli desa. Ciri utamanya pada pemerintahan desa wirausaha bagaimana setiap anggaran ya di setting ya, agar kegiatan-kegiatan itu dapat menghasilkan pendapatan asli desa. Pada pemerintahan desa, birokrasi desa, maka hanya berpikir anggaran desa bagaimana membelanjakan, bagaimana mengelola anggaran, bagaimana mempertanggungjawabkan. Nah, sekali lagi ya, berbeda dengan pemerintahan desa wirausaha, maka berpikir bisnis. Bagaimana pemerintahan desa mampu menghasilkan sumber pendapatan asli desa. Nah, jika pemerintahan desa setiap tahun mendapatkan 1 miliar, maka dalam pemerintahan desa wirausaha berpikir bagaimana 1 miliar bisa 2 miliar dan seterusnya. Tapi jika pemerintahan desa masih pemerintahan desa, birokrasi desa, maka anggaran 1 miliar hanya bagaimana berpikir 1 miliar dibelanjakan, dikelola, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu perbedaan pokok dari antara pemerintahan desa, birokrasi desa, dan pemerintahan desa wirausaha. Nah, kemudian diharapkan setelah pemerintahan desa mampu menghasilkan anggaran yang besar begitu, maka bagaimana melayani masyarakat. Itu bagaimana berpikir melayani masyarakat agar masyarakat satu desa ya bila perlu dilayani dari mulai ya bangun sampai tidur lagi begitu. Nah, sehingga pada desa yang sudah masuk kategori melayani level 3 ini banyak program-program sosial. Ya, program sosial yang karena pemerintahan desanya sudah cukup anggaran ya dari pendapatan asli desa. Itu sehingga kemiskinan ya di desa bisa di backup oleh anggaran desa. Ini sudah banyak contohnya di Indonesia ya. Dari salah satu contoh desa di Indonesia ya, salah satu usahanya, badan usaha milik desanya sudah ada sampai yang 14 miliar ya. Bisa dibayangkan begitu. Kalau 14 miliar berapa gaji kepala desa, berapa gaji perangkat desa, berapa gaji direktur BUMDes ya. Dan desa tersebut melakukan ya, merumuskan program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan ya. Seperti misalnya salah satu desa di Yogyakarta ya, adanya program satu keluarga satu sarjana gratis. Kemudian fakir miskin, anak yatim itu dibiayai oleh desa. Itu ya, ini karena pada prinsipnya pemerintah dibentuk itu dalam rangka melayani masyarakat. Itu bila perlu masyarakat gratis ya, semuanya gratis ya, jika pemerintahan itu sudah cukup anggaran. Nah itu ya, perkembangan organisasi dan manajemen pemerintahan desa yang dasar pemikirannya diambil dari paradigma organisasi dan manajemen administrasi publik. Nah, selanjutnya ini sudah
saya rincikan ya. Tadi juga sudah dijelaskan secara umum, tapi akan saya jelaskan agak lebih rinci ya. Bagaimana Pemdes budaya lama. Ya, budaya lama otoriter ya, gaya kepemimpinan kepala desa cenderung otoriter. Budaya kerja mengikuti budaya kepala desa ya. Jadi apabila kepala desanya disiplin, mungkin latar belakangnya dari aparatur ya, TNI, Polri maupun ASN begitu, mungkin lebih disiplin ya. Tapi apabila latar belakang kepala desanya dari yang tidak biasa melaksanakan kegiatan rutin disiplin, mungkin berbeda. Itu ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, eksploitasi sumber daya ya, di mana manajemen sumber daya manusia tidak berjalan. Jadi begitu kepala desanya dilantik, maka ambil saudaranya untuk menjadi perangkat desa. Karena MSDM-nya belum dilakukan dengan baik. Nah, kemudian ganti kades, ganti prades ya, ganti kepala desa, ganti perangkat desa tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian salary yang tidak jelas ya, tidak ada kejelasan berapa gaji dari perangkat desa. Nah, itu ya ciri-ciri pemerintahan desa budaya lama. Nah, kemudian pemerintah desa, pemerintah desa dan masyarakat sebagai objek pembangunan ya. Pembangunan desa tidak melalui mekanisme APBD desa, anggaran desa yang rendah, aset banyak diambil oleh supradesa. Aset-aset desa banyak ya digunakan untuk pembangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah ya. Ini juga masih banyak ya, seperti mungkin pernah dengar ya, puskesmas ya, yang tadinya tanah desa sekarang dibangun puskesmas, kemudian gedung-gedung sekolah ya. Itu juga akibat dari pengambil alihan ya yang secara tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh tingkat kabupaten. Itu pemerintah desa budaya lama. Nah, kemudian manajemen Pemdes tidak berjalan ya, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan juga tidak berjalan. Selanjutnya, jadi ini secara umum ya, saya gambarkan secara mudah ya. Pada pemerintahan desa birokrasi ya, ini lebih banyak diberi uang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Pada pemerintahan desa wirausaha atau new public management, diharapkan desa bisa memproduksi uang, bisa menghasilkan pendapatan asli desa. Nah, atau sebagai pohon uang gitu ya. Ini gambaran supaya mudah untuk diingat saja. Ini pemerintahan desa wirausaha ya. Nah, diibaratkan pemerintahan desa new public service ya. Ini sudah bisa mensejahterakan masyarakat. Atau dalam bahasa sederhana ya, pemerintahan desa yang bagi-bagi uang ya. Nah, tetapi menurut saya dalam yang sekarang sedang berlangsung karena COVID ya, program pemberian PLT ya, PLT desa, bantuan langsung tunai desa, itu sebenarnya ini melompat ya. Tidak sesuai dengan urut-urutan paradigma, di mana ya pemerintahan desanya masih belum bisa menghasilkan ya, itu pun dari anggaran itu dari pemerintah pusat kemudian dibagikan gitu. Itu melompat gitu. Jadi yang dimaksud bukan BLT sekarang, bagi-bagi uang. Dan itu konteksnya bukan paradigma yang dibangun dari mulai pemerintahan desa birokrasi, pemerintahan desa wirausaha, dan pemerintah desa melayani. Karena dengan pandemi COVID ini, keadaan darurat, maka melompat sebenarnya dari pemerintahan birokrasi, lompat menjadi pemerintahan desa melayani begitu. Sehingga
Ini hanya untuk kondisi darurat saja. Tetapi dalam kondisi normal, ya sebaiknya pemerintahan desa, organisasi dan manajemennya dibangun secara berurutan. Pemerintahan desa, birokrasi desa, pemerintahan desa yang lebih banyak menerima uang dari pemerintah yang ada di atasnya, kemudian pemerintahan desa wirausaha, pemerintahan desa yang bisa memproduksi uang sendiri, baru setelah uangnya banyak, anggarannya besar, baru memasuki pemerintahan desa melayani, yang digambarkan dengan pemerintahan desa yang bahasa mudahnya adalah bagi-bagi uang. Nah, sehingga orang-orang seperti dalam gambar ini oleh pemerintah desa ya bisa dilayani, ya bisa dijamin hidupnya tanpa desa memaksakan, ya, karena desa sudah banyak anggarannya, sehingga desa ya bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ini ya gambaran-gambaran secara mudah pemerintahan desa melayani. Nah, kemudian kita masih lanjut ya, Pemdes birokrasi desa. Terdapat perbedaan yang jelas antara pejabat yang dipilih dan pejabat yang ditunjuk. Itu karena birokrasi itu ada di bawah pejabat yang dipilih. Jadi harus terjadi perbedaan antara pejabat yang dipilih dengan pejabat yang ditunjuk. Itu di mana pejabat yang dipilih bekerja dalam masa jabatan 6 tahun ya. Kemudian pejabat yang ditunjuk perangkat desa bekerja sampai dengan umur 60 tahun. Dengan demikian berarti setiap kepala desanya ganti, maka perangkat desa terus bekerja ya. Sampai dengan umur pensiun yaitu 60 tahun. Nah, itulah yang dimaksud dengan birokrasi desa. Nah, kemudian ciri yang kedua dalam pemerintahan desa, birokrasi desa, terbangunnya MSDM Prades, ya, manajemen sumber daya manusia terbangun. Nah, perangkat desa direkrut berdasarkan keahlian dan diseleksi. Kemudian setelah diseleksi, terpilih, kemudian diangkat, dilantik, kemudian diberikan kesejahteraan, gajinya jelas, ada penghasilan tetap, ya, ada tunjangan-tunjangan. Kemudian untuk bisa bekerja, para perangkat desa diberikan peningkatan kapasitas, ya, pelatihan-pelatihan. Ya, semakin keterampilan, pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka salarinya juga menyesuaikan. Itu. Kemudian memasuki masa kerja, baru memasuki masa pensiun. Itu MSDM perangkat desa. Kemudian agenda kerja di desa mulai berjalan. Ya, manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa dari mulai perencanaan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah desa 1 tahun, itu berjalan. Ya, selama masa jabatan kepala desa. Dan setiap akhir tahun, kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa. Dan akhir masa jabatan, kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan dan laporan keterangan akhir masa jabatan. Itu Pemdes birokrasi desa. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu kelembagaan masyarakat berjalan sesuai ketentuan pembangunan. Ya, kelembagaan masyarakat berjalan sesuai ketentuan. Ya. Lembaga kemasyarakatan itu seperti tim penggerak PKK, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, Posyandu, yaitu berjalan sesuai dengan ketentuan. Pembangunan desa melalui mekanisme APBD desa dengan orientasi pembangunan fisik. Jadi pada Pemdes birokrasi desa,
prinsipnya adalah bagaimana membelanjakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan, maka orientasinya baru kepada bagaimana membelanjakan dengan orientasi pada pembangunan fisik. Itu ya ciri-ciri pemerintah desa, birokrasi desa.